Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Sari, hadir. Dewi, Gak masuk. kemana? Sakit. Wardah, Gak masuk, Bu. kemana? Izin. Faiza, Hadiroh. Zulfa, Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar ya. Ya, Bu. Nah, jadi di dalam materi ini nanti kita akan membahas bagaimana terbentuknya keseimbangan pasar, terus bagaimana terbentuknya harga keseimbangan pasar, terus apa itu permintaan dan penawaran serta fungsi-fungsi dari permintaan dan penawaran. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini, kemarin kan sudah mempelajari tentang bab yang sebelumnya ya. Nah, masih ingat nggak kalian kita sudah mempelajari tentang materi apa? Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pasti kan kalian kan sedikit bertanya ya, terus apa hubungannya sama materi pada hari ini? Nah, sebenarnya itu sangat berkaitan. Nah, jadi dalam materi hari ini kita akan membahas tentang terbentuknya pasar. Nah, jadi di dalam pasar itu kan mesti ada peran-peran dalam pasar tersebut kan, seperti itu. Nah, selanjutnya sedikit motivasi buat kalian, buat apa sih kita mempelajari materi pada hari ini? Nah, jadi jika nanti suatu saat kalian sudah lulus dari sini, nah otomatis kan kalian ingin menjadi orang yang sukses kan? Contohnya nih, kalian nanti akan menjadi seorang pengusaha kan nih? Terus nih, contohnya sebagai pengusaha pedagang baju. Nah, otomatis kan kalian ingin memasarkan hasil dagangan kalian itu ke beberapa pasar gitu kan. Nah, jadi di dalam materi yang akan kita bahas ini, nantinya kalian akan memahami seperti apa cara-caranya, terus bagaimana sih keseimbangan yang harus terjadi di dalam pasar itu supaya barang-barang kalian itu dapat diterima atau dapat terjual dengan yang kalian mau, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan model pembelajaran yang Ibu pakai pada hari ini, yaitu Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu model pembelajaran PBL? Gak tahu. Jadi model pembelajaran PBL di sini yaitu adalah model pembelajaran problem basic learning. Nah, jadi di mana nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, nanti Ibu akan menjelaskan semua materi pada hari ini. Setelah itu nantinya Ibu akan memberikan suatu masalah kepada setiap kelompoknya dan kalian harus memecahkan masalah itu. Nah, minggu depan nanti kalian harus siap mempresentasikan apa yang sudah kalian pecahkan masalahnya tadi itu. Nah, baik, kita langsung masuk dalam materi kita hari ini ya. Ya. Nah, yang pertama di sini ada permintaan. Nah, di mana permintaan di sini yaitu suatu proses dalam meminta sejumlah barang antara konsumen dan produsen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, di dalam permintaan di sini tersendiri yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan di sini. Nah, mungkin ada yang tahu apa aja faktornya? Gak tahu. Faiz? Enggak. Nah, jadi yang pertama di sini ada harga barang itu sendiri. Terus yang kedua, harga tingkat produksi. Yang ketiga, selera konsumen. Terus yang keempat ada harga barang yang berkaitan serta yang terakhir yaitu ekstansi atau
bahan tersebut. Nah, sedangkan M ini yaitu gradien antara perbandingan miring dari P1 dan P2 di sini. Sedangkan Q di sini adalah harga semula dan ini adalah harga yang sudah ditetapkan oleh si produsennya tadi. Paham? Paham. Nah, terus yang selanjutnya ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran di sini menunjukkan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh si penjual terhadap si pembelinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, bagaimana sih terjadinya proses terbentuknya keseimbangan pasar di sini? Nah, jadi dalam ilmu ekonomi atau pelajaran ekonomi di sini, proses terbentuknya keseimbangan pasar di sini akan terjadi saat ketika harga keseimbangan ini akan sama dengan keseimbangan pasarnya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya di dalam kegiatan ekonomi ini, baik perannya sebagai produsen atau penjual, bahkan konsumen atau pembeli, maka kan mereka akan menginginkan keuntungan yang sama. Nah, jadi saat kita, contohnya nih, saat kita ingin membeli sesuatu, otomatis kan dengan si penjual diberikan harga dengan sekian atau secukup tingginya kan. Nah, sedangkan kalian tidak menginginkan harga segitu, otomatis kan kalian ingin mendapatkan dengan harga serendah-rendahnya. Nah, jadi supaya kesepakatan tersebut bisa terjadi dan kalian mendapatkan barang yang kalian inginkan dan tidak merugikan si penjualnya tadi, maka di dalam itu ada proses yang namanya tawar menawar. Nah, di saat terjadi proses tawar menawar ini, maka akan terjadi sebuah keseimbangan setelah
beberapa pasar ya, mungkin dari kalian